Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Ijazul Quran. Di sini saya bersama teman-teman saya, yakni Nurul Yusmaun Nafais, Nadia Maula, dan saya Sasa Aisyah. Yang pertama yakni pengertian Ijazul Quran. Secara bahasa, mukjizat atau ijaz berasal dari bahasa Arab ajaza yujizu ijaz yang mempunyai arti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Yang kedua, secara normatif, mukjizat adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan lawan dari ketidakberdayaan. Yang ketiga, secara terminologi, kata ijaz adalah menampakkan kelemahan manusia, baik secara kelompok maupun perseorangan, untuk menandingi hal yang serupa, yang datangnya dari Allah, yang diberikan kepada Rasul-Nya. Jadi, kesimpulan pengertian Ijazul Quran adalah kekuatan, keunggulan, dan keistimewaan yang dimiliki Al-Quran yang menetapkan kelemahan manusia, baik secara terpisah maupun berkelompok-kelompok, untuk bisa mendatangkan minimal yang menyamainya. Yang kedua, mengenai sejarah perkembangan Ijazul Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ialah masa keemasan kesastraan Arab. Maka mukjizat utamanya adalah Al-Quran, kitab suci yang ayat-ayatnya mengandung nilai sastra yang amat tinggi, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat membuat serupa dengan Al-Quran. Kemudian pada kejayaan ilmu pengetahuan, bahasa Arab ikut memuncak sampai ke tingkat yang sangat tinggi. Tetapi Al-Quran tetap tidak dapat ditandingi, karena Al-Quran berada di atas puncak yang tidak mungkin diungguli oleh siapapun. Setelah 10 kali penerimaan wahyu yang dimulai dengan awal surah Al-Iqra sampai Al-Fajr, tiba-tiba wahyu terputus kehadirannya. Sekian lama beliau menanti dan mengharap, tetapi Jibril pembawa wahyu tidak kunjung datang. Maka timbul rasa gelisah di hati Nabi SAW. Sedemikian besar kegelisahan itu, sampai-sampai ada yang menyatakan bahwa beliau nyaris menjatuhkan diri dari puncak gunung. Orang-orang musyrik Makkah pun mengejek beliau. Al-Quran menentang dengan 3 kali tantangan secara bertahap. Pertama, dari tantangan dengan seluruh isi Al-Quran. Kedua, dengan 10 surat Al-Quran. Ketiga, dengan 1 surat saja seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Macam-macam Ijazul Quran. Yang pertama, Ijazul Balagi, yaitu kemukjizatan segi sastra balaghahnya. Yang kedua, Ijazul Tashri'i, yaitu kemukjizatan segi pensyariatan ajarannya. Yang ketiga, Ijazul Ilmi, yaitu kemukjizatan dalam segi ilmu pengetahuan. Yang keempat, Ijazul di bidang pemberitaannya tentang hal-hal yang gaib. Kelima, Ijazul dari segala perubahan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini mesti mengalami perubahan, harus tunduk pada hukum dunia, mengalami usia usang. Tetapi Al-Quran tidak pernah tunduk pada hukum dunia. Al-Quran tidak pernah usang. Ijazul Adadi, yaitu kemujizatan bilangan-bilangan dalam Al-Quran. Materi keempat, yakni segi-segi Ijazul Quran. Yang pertama, yakni gaya bahasa atau ijaz bayani. Gaya bahasa Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa yang biasa dipakai bangsa Arab pada umumnya. Bahasa-bahasa Arab pada umumnya berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sementara bahasa Al-Quran tidak mengalami hal serupa. Yang kedua, model penyusunan atau ta'rifwa an-nazm, bahwa Al-Quran tidak diturunkan dalam satu waktu, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur selama sekitar 23 tahun, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Arab ketika itu. Yang ketiga, yakni ilmu pengetahuan atau ulumhu wa ma'rifuhu. Al-Quran datang dengan berbagai macam ilmu dan pengetahuan, antara lain ilmu kaidah, ibadah, muamalah, perundang-undangan, akhlak, pendidikan, politik, ekonomi, sosial, kosmos, dan sebagainya.
Yang keempat, yaitu teori ilmiah atau ijaz ilmi. Al-Quran selalu mengajak untuk berpikir dan tadabur tentang alam dan segala isinya. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang alam, mikrokosmos, rasa dalam jiwa kita bahwa alam, mikrokosmos tersebut adalah ciptaan Tuhan yang selalu patuh terhadap irodahnya. Dan alam dengan segala macam isinya hanyalah bersifat sementara. Ia akan hancur dan binasa. Untuk materi yang kelima yakni fungsi i'jazul Quran. Yang pertama, bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dengan ini membuktikan dan mengukuhkan kebenaran kenabian. Di setiap pengakuan kenabian mestilah disertai dengan kemampuan melakukan mukjizat. Yang kedua, bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran dapat diragukan kebenarannya jika tidak memiliki bukti-bukti yang pantas sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebagai kitab suci. Oleh karena itu, setelah membuktikan kebenarannya yang valid dan benar, maka otoritasnya sebagai sumber utama syariat Islam tidak diragukan lagi. Yang ketiga, menguatkan iman. Ijaz Al-Quran menguatkan keyakinan bagi orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran, karena kitab ini tidak pernah ditandingi dengan hal serupa lainnya, dan dikaji keilmuannya pada setiap masa. Yang keempat, melemahkan musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, jika ada seseorang yang bukan Nabi, tetapi memiliki kekuatan luar biasa, atau mungkin berasal dari setan, yang digunakan untuk menyesatkan manusia, maka sesuai dengan rahmat dan kebijaksanaan Allah, dia mesti mengutus seorang nabi untuk melemahkan kemampuan orang tersebut, sehingga kejahatan tidak akan bisa bertahan selamanya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.